lagi dengan saya Purnamasari, guru sosiologi kalian di kelas 10. Sebelumnya, kita telah belajar mengenai manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Serta kita sudah mempelajari bagaimana ilmu pengetahuan sosiologi itu. Dan kita sudah mempelajari juga pengertian sosiologi dan sifat-sifat sosiologi. Adapun selanjutnya kita akan mempelajari mengenai perkembangan ilmu sosiologi tersebut. Ya, di mana di dalam fokus kali ini ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana ilmu sosiologi menjadi sebuah ilmu pengetahuan dan bagaimana ilmu sosiologi itu bisa berkembang dari dulu sampai sekarang. Ya, daripada kita semua penasaran dengan materi selanjutnya, baiklah selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran berikut ini mengenai perkembangan ilmu sosiologi. Silahkan buka buku paket halaman 13. Perkembangan sosiologi. Dalam perkembangan sosiologi, kita akan mempelajari konteks sosial kelahiran sosiologi. Semua ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini pernah menjadi bagian dari filsafat yang dianggap sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Filsafat pada saat itu merupakan ilmu yang mencakup segala usaha pemikiran mengenai masyarakat. Akan tetapi, sejalan dengan berjalannya waktu dengan segala perkembangan masyarakatnya, berbagai ilmu yang tergabung dalam filsafat tersebut mulai memisahkan diri dan mengembangkan diri untuk mencapai tujuannya masing-masing. Misalnya, astronomi yang sebelumnya bernama kosmologi merupakan ilmu tentang bintang-bintang. Fisika yang sebelumnya adalah filsafat alamiah merupakan ilmu alam dari cabang filsafat yang pertama kali memisahkan diri. Kemudian diikuti oleh kimia, biologi, dan geologi. Sementara itu, filsafat kejiwaan dan filsafat sosial kemudian berkembang menjadi psikologi dan sosiologi. Nah, namun ada yang berbeda saat sosiologi bergabung dengan ilmu filsafat sampai dia berdiri sendiri. Apa yang berbeda dan kenapa berbeda? Pada saat sosiologi masih dianggap sebagai ilmu yang bernaung dalam filsafat dan disebut dengan nama filsafat sosial, materi yang dibahas tidak dapat dikatakan sebagai ilmu sosiologi yang dikenal seperti saat ini, karena pada saat itu materinya masih mengandung unsur etika, yaitu materi tentang seharusnya masyarakat itu atau das Solin. Adapun sosiologi yang berkembang pada saat ini merupakan ilmu tentang bagaimana kenyataan masyarakat itu atau das Sein. Banyak ilmuwan besar pada zaman dahulu seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles beranggapan bahwa manusia terbentuk begitu saja, tanpa ada yang bisa mencegah masyarakat mengalami perkembangan dan kemunduran. Pendapat itu kemudian ditegaskan lagi oleh para pemikir pada abad pertengahan seperti Agustinus, Ibnu Sina, dan Thomas Aquinas. Mereka berpendapat bahwa sebagai makhluk hidup yang fana, manusia tidak bisa mengetahui, apalagi menentukan apa yang akan terjadi dengan masyarakatnya. Pertanyaan dan pertanggungjawaban ilmiah tentang perubahan masyarakat belum terpikir pada masa ini. Pada abad ke-17, pandangan mengenai perubahan masyarakat, ciri-ciri ilmiah mulai tampak pada abad ini. Pada abad ke-18, dengan cepat struktur masyarakat lama berganti dengan struktur masyarakat yang lebih baru. Hal ini terlihat dengan jelas, terutama dalam Revolusi Amerika, Revolusi Industri, dan Revolusi Perancis. Gejolak-gejolak yang diakibatkan oleh ketiga revolusi ini terasa pengaruhnya di seluruh dunia. Para ilmuwan pun tergugah untuk mulai menganalisis perubahan di dalam masyarakat. Gejolak abad revolusi.
Perubahan yang terjadi akibat revolusi benar-benar sangat mencengangkan. Struktur masyarakat yang sudah berlaku ratusan tahun rusak. Bangsawan dan kaum rohaniwan yang semula bergelimang harta dan kekuasaan disetarakan haknya dengan rakyat jelata. Para ilmuwan berpikir bahwa perubahan masyarakat harus dapat dianalisis. Mereka telah meyakinkan betapa perubahan masyarakat yang besar telah membawa banyak korban berupa perang, kemiskinan, pemberontakan, dan kerusuhan. Perubahan yang sangat drastis ini menguatkan pandangan betapa perlunya penjelasan rasional terhadap perubahan besar dalam masyarakat. Artinya, perubahan masyarakat bukan merupakan nasib yang harus diterima begitu saja, melainkan dapat diketahui penyebab dan akibatnya. Serta harus dicari metode ilmiah yang jelas agar dapat menjadi alat bantu untuk menjelaskan perubahan dalam masyarakat dengan bukti-bukti yang kuat serta masuk akal. Pada tahap perkembangan ini ada beberapa ahli yang berperan, di antaranya adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sosiolog di Timur Tengah. Ia banyak menyumbangkan pikiran sosiologis yang lebih terperinci dan sangat maju sehingga ia sering juga disebut sebagai peletak batu pertama dari sosiologi sebagai ilmu. Tetapi Auguste Comte adalah yang pertama memakai istilah sosiologi. Ia adalah orang pertama yang membedakan antara ruang lingkup dan isi sosiologi dari ruang lingkup dan sisi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Sehingga dalam hal ini, Comte yakin bahwa masyarakat akan berkembang menuju suatu kesempurnaan. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat, sosiologi berfungsi untuk meneliti berbagai macam masalah di masyarakat dan membantu mencari jalan keluar yang paling efektif. Ya, apakah kalian sudah memahami tentang materi yang telah kita pelajari hari ini? Jika ada sesuatu yang masih ingin ditanyakan dan ada yang belum mengerti, maka kita akan lanjut ke Discord ya. Kesimpulan kita pada hari ini adalah perkembangan sosiologi dari dulu hingga sekarang, di mana sosiologi yang pertama kali dicetuskan oleh Auguste Comte. Sedangkan peletak batu pertama daripada sosiologi adalah Ibnu Khaldun yang sering menyumbangkan akal dan pikirannya pada ilmu sosiologi. Ya, banyak sekali yang terjadi ketika revolusi industri terjadi, sehingga ilmuwan berpikir untuk bisa meneliti bagaimana perilaku masyarakat secara ilmiah, sehingga timbullah ilmu sosial. Hingga fungsi sosiologi di dalam masyarakat adalah berfungsi untuk bisa meneliti gejala-gejala sosial di dalam masyarakat dan mencari jalan keluar yang paling efektif. Ya, demikian adalah pembelajaran sosiologi kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana konsep-konsep yang ada di dalam pelajaran sosiologi. Selanjutnya kalian harus belajar di rumah untuk mempersiapkan pertemuan kita selanjutnya. Ya, demikian pembelajaran sosiologi pada hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah disiplin dan antusias dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.